الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita dan memberikan kepada kita nikmat kesempatan sehingga kita bisa kembali menghadiri majlis ilmu yang mulia ini, yang di dalamnya kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang harapannya agar kita menjadi ahlul Quran dan ahlul amal bil Quran. Kemudian kedua kalinya, salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita dan panutan kita, baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam yang baik ini kita akan lanjutkan bahasan kita dari tafsir juz amma, yang mana di sini kita telah sampai pada surat Al-Zalzalah. Bisa dibuka mushaf kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Zalzalah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Surat Al-Zalzalah ini merupakan surat Makkiyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hijrahnya Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam ke kota Madinah. Surat yang berjumlah 8 ayat ini merupakan surat yang sangat agung, yang memberikan kepada kita kabar terkait dengan masa mendatang, terkait dengan penghujung seluruh kehidupan di dunia ini. Karena di dalam surat Al-Zalzalah Allah menjelaskan bagaimana kondisi terjadinya kiamat dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala kembali membangkitkan seluruh umat manusia dari awal sampai akhirnya. Untuk apa? Untuk Allah balas dari seluruh perbuatan mereka, yang baik
Allah balas dengan kebaikan, dan yang buruk Allah balas dengan keburukan pula. Surat yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, memberikan kepada kita sebuah keyakinan khususnya terkait dengan al-iman bil yaumil akhir, keimanan kepada hari akhir. Hal yang sudah maklum bagi kita bahwasannya keimanan kepada hari akhir, hari kiamat, merupakan salah satu rukun iman. Dan tidaklah benar dikatakan seorang muslim beriman kepada Allah sampai dia meyakini tanpa ada ragu datangnya dan pastinya hari kiamat. Dan surat ini menambahkan keyakinan setiap muslim tatkala seorang muslim membaca, mencermati, memahami dan menghayati maknanya. Baik, sekarang kita baca ya terjemahannya. Ada Pak Ngan? Monggo terjemahannya dulu Pak, secara global. Apabila bumi digoncangkan dengan bencana yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang digantinya, dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Rabbi telah memerintahkan dan itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengawali surat Al-Zalzalah dengan firman-Nya, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila al-ardu artinya bumi, bumi yang kita tempati, ya, zulzilat digoncang, zilzalaha dengan sekeras-keras goncangan. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang pertama ini menggunakan kata kerja al-mabni lil majhul, zulzila, fu'lila. Walaupun kita mengetahui bahwasannya yang menjadikan bumi goncang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, mengapa Allah Azza wa Jalla di dalam ayat yang mulia ini tidak mengatakan idza zulzilallahu al-ardu zilzalaha, akan tapi Allah mengatakan zulzilatil ardu? Kata sebagian para ulama, di antara faedah dari hal ini adalah memberikan sebuah al-khauf wa tarhib kepada umat manusia. Di antara faedahnya adalah memberikan at-takhwif wa tarhib kepada manusia di dalam membaca ayat yang mulia ini. Tatkala mengatakan apabila bumi digoncang, ya, tatkala manusia mendengar bagaimana kondisi bumi digoncang, ya, dia akan merasa khawatir, merasa takut dan merasa cemas. Bagaimana tidak, ya?
Di waktu yang tidak mereka duga, di waktu yang tidak mereka sangka, bumi ini berguncang dengan berbagai macam musabab, ya, dengan berbagai macam sebab-sebabnya, dan itu semuanya kembali kepada fi'lullah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang menguncangkan bumi, ya, sekeras-kerasnya. Coba kita amati tatkala kejadian demi kejadian di waktu silam, ya, dari mulai gempa, kemudian tsunami, ya. Kita mengatakan ini semuanya yang melakukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kejadian itu banyak sekali sebab-sebab yang menjadikan adanya musibah ini. Nah, tatkala nanti manusia mereka mendapati hari itu, yang mendapatkan bagaimana kondisi bumi ini lebih parah daripada sekedar gempa saja, maka mereka menjadi takut, menjadi cemas, dan mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kaum yang beriman, kemudian di akhir ayat Allah mengatakan zilzalaha, dengan sekeras-keras goncangan. Allah mengulangi fi'il zulzilat dengan menyebutkan masdar di akhir firman-Nya zilzalaha. Pertama, ini menunjukkan penguat, taukidun lafzi, bahwasanya kejadian ini pasti akan terjadi, yang menunjukkan kepastian peristiwa itu akan datang, akan terjadi. Dan yang kedua, menunjukkan bahwasannya sifat goncangan itu nanti bukanlah sebatas 7,5 skala Richter, tidak, akan tapi lebih dari itu. Makanya diterjemahkan sedahsyat-dahsyatnya, sekeras-keras goncangan. Ketika kita mendengar, ya, beberapa mantan korban dari peristiwa tsunami dan juga gempa yang ada di Palu, ya, maka kita mendapatkan dengan gempa yang yang statusnya amat sangat kecil, ya, itu saja sudah menjadikan manusia lupa dengan apa yang ada di sekitarnya. Sampai-sampai diceritakan tatkala dia menggandeng anaknya, kemudian terjadi gempa. Apa yang terjadi? Orang ini melepas anaknya dan mencari keselamatan untuk dirinya sendiri. Lupa semua. Jika goncangan yang kita jumpai pada waktu itu bisa menjadikan manusia lupa, lalai dengan apa yang ada di sekitarnya, bagaimana tatkala nanti Allah menguncangkan bumi dengan sekeras-kerasnya. Dan inilah hari kiamat. Dan hari kiamat akan menimpa orang-orang yang fajir, orang-orang yang fasik, yang rusak, ahlul usa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang beriman sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui angin yang berhembus yang mencabut nyawa-nyawa mereka. La taqumu sa'atu ila afjaril nas. Tidaklah kiamat tegak kecuali terhadap orang-orang yang paling bejat di dunia pada waktu nanti. Dikatakan di sini, yukhbiru ta'ala amma yakunu yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan apa yang akan terjadi pada hari kiamat. Sebuah hari Allah menghancurkan seluruh alam semesta. Bumi Allah goncang dengan sekeras-kerasnya, sehingga apa yang ada di atas bumi hancur semua.
bangunan setinggi apapun, sekuat apapun ya pondasinya, tidak akan pernah bisa tegak ketika Allah mengguncangkan bumi dengan sekeras-keras guncangan. Jika gempa saja yang notabene amat sangat sedikit, 7,8, ya itu saja bisa meluluhlantahkan seluruh bangunan yang ada di atas bumi. Bagaimana nanti pada hari kiamat? Gunung-gunung, ya Allah Subhanahu wa taala jadikan antara satu dengan yang lain seperti bulu-bulu yang berterbangan. Wa takunul jibal kal'ihnil manfush, kata Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu yang namanya gunung, ya, betapa besarnya, betapa kuatnya. Apa yang kita lihat di permukaan bumi, ya, itu dibandingkan dengan apa yang ada di dalam bumi, dari kaki gunung lebih besar yang ada di dalam bumi. Gunung yang kita saksikan ini, ya, dari apa yang nampak, jika dibandingkan dengan kaki yang ada di dalam bumi, maka jauh lebih besar kondisi kaki gunung yang ada di dalam perut bumi. Sebesar ini Allah jadikan taubahnya seperti bulu yang berterbangan. Bagaimana dengan kondisi manusia? Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Wa anna al-arda tazalzalu wa tarjufu wa tartaj. Dan bahwasannya bumi bergoncang, bergerak, bergetar, hatta yasquta ma 'alaiha min bina wa 'alam, sampai-sampai seluruh apa yang ada di atas permukaan bumi, baik itu bangunan-bangunan atau seluruh makhluk yang ada di dalamnya, itu akan pada jatuh semuanya. Fatandakku jibaluha wa tusawwa talaluha wa takunu qa'an safsafa la 'iwaja fihi wa la amta. Gunung akan hancur. Seluruh benda yang muncul di atas permukaan bumi sebesar apapun itu pun juga akan hancur, sehingga kondisi bumi akan menjadi rata semuanya, tidak ada datar yang tinggi ataukah rendah. Wa takunu qa'an safsafa la 'iwaja fihi wa la amta. Allah jadikan bumi nanti, setelah Allah hancurkan alam semesta, ya, sebagai tanah hamparan yang semuanya rata. Tidak ada satupun tempat yang tinggi ataukah yang rendah, semuanya rata. Dan disitulah nantinya manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi pada hari itu mengeluarkan beban-beban beratnya. Apa yang dimaksud dengan athqalaha? Qala ma fi batniha minal amwati wal kunuz. Yang dimaksudkan dengan beban-beban berat bumi itu adalah mereka orang-orang yang mati, yang meninggal dunia dari mulai Nabi Adam sampai manusia akhir zaman. Dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-insan ma laha. Wa qala al-insan,
Dan manusia berkata, al-insan diawali dengan huruf al-istighraqiyah. Al-istighraqiyah yang menunjukkan jenis manusia semuanya. Maknanya adalah seluruh manusia yang mendapati peristiwa itu, datangnya hari kiamat, mereka akan bertanya tanpa terkecuali, idza ra'a ma 'uraha min al-amri al-'azimi musta'zaman lidzalik, apabila ia melihat apa yang Allah sembunyikan dari perkara yang besar, maka mereka akan mengatakan malaha, ya ayu syai'in 'urida laha, sesuatu apakah yang ingin ditampakkan pada bumi ini. Atau bisa dikatakan, ada apa dengan bumi ini? Mengapa bumi seperti ini? Dan dari situlah nantinya Allah Subhanahu wa taala akan membongkar seluruh rahasia di hari kiamat tersebut. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saa'ati syai'un 'azim. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian, yang memberikan rezeki kalian, yang mengatur urusan kalian, dan yang menguasai kalian. Inna zalzalatas sa'ah syai'un 'azim. Sesungguhnya ya, goncangan pada hari kiamat merupakan perkara yang sangat agung. Ayat yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, menggandengkan antara wajibnya takwa dengan al-iman bil yaumil akhir. Karena inna zalzalatas sa'ah ini merupakan salah satu sifat hari kiamat. Apa faedahnya? Faedahnya adalah agar manusia mempersiapkan dirinya sebelum datang hari kiamat. Dengan apa? Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya apabila sudah datang kiamat, maka tidak lagi diterima yang namanya taubat. Dan seluruh manusia akan menyesal. Tidak ada satupun di antara mereka kecuali akan mencela diri mereka yang telah banyak melakukan penyepelehan, perendahan, atau bahkan penghinaan terhadap agama. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Apabila bumi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam perut bumi. Yang dimaksudkan adalah mereka, orang-orang yang sudah meninggal dunia. Wa qala al-insanu ma laha. Dan manusia, mereka mengatakan, mengapa bumi ini kok sampai seperti ini? Kemudian Allah katakan pada ayat yang keempat, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu diceritakan kabar-kabarnya. Yang dimaksud dengan akhbaraha adalah tashhadu 'ala al-'amilina bima 'amilu 'ala dhahriha min khairin wa syarrin. Yaitu bumi ini akan menjadi saksi seluruh apa yang dilakukan oleh manusia dari perbuatan-perbuatan mereka ketika mereka masih hidup. Apakah perbuatan itu baik ataukah buruk? Fa innal arda min jumlati syuhud
alladzina yashhaduna 'alal 'ibadi bi'amalihim. Sesungguhnya bumi ini termasuk bagian dari saksi-saksi yang nantinya mempersaksikan terhadap perbuatan manusia tanpa terkecuali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhadditsu artinya tukhbiru. Siapa yang mengkhabarkan? Bumi. Itu apa? Menjadi saksi. Oleh karena itu tidaklah kita berpijak, berbuat kejelekan atau keburukan kecuali bumi akan menjadi saksi bagi kita pada hari kiamat. Makanya di antara hikmah mengapa Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam tatkala mensunnahkan salat rawatib, sunnah rawatib, kita mencari tempat yang berbeda. Di antaranya agar ini menjadi saksi bagi kita. Karena bumi merupakan salah satu saksi yang nantinya Allah mintai persaksiannya dari seluruh perbuatan manusia. Di dalam sebuah hadis yang hasan sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, hasan sahih, Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan, atadruna ma akhbaraha? Wahai para sahabat, apakah kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan kabar-kabarnya? Qalu, para sahabat berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Qala, kata Nabi, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin wa ummatin bima amila ala dhahriha. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, sesungguhnya kabar-kabar itu adalah dengan bumi memberikan persaksian atas setiap hamba dan juga umat dari perbuatan yang telah mereka lakukan di atas permukaan bumi itu. Antaqul, bumi akan mengatakan, amila kada wa kada. Hamba ini, umat ini melakukan ini dan itu. Yauma kada wa kada, pada hari ini dan pada hari itu. Allah jadikan bumi berbicara. Wa antaqa kulla syai'. Allah akan menjadikan sesuatu yang kita memahami sekarang tidak bisa berbicara, itu berbicara pada hari kiamat. Di antaranya apa? Bumi yang akan dimintai persaksiannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan berbicara. Dan bumi akan mengatakan dengan sejujur-jujurnya, dengan sebenarnya, fulan melakukan ini dan ini di hari ini dan ini, fulan melakukan ini dan itu di hari ini dan itu. Kata Nabi, fahadhi akhbaruha, dan inilah yang dimaksudkan dengan makna akhbaraha dari firman Allah di atas. Dan ayat ini satu sisi memberikan kepada kita at-targhib wa tabsyir, memberikan kita motivasi, dorongan, dan juga kabar gembira. Yaitu apa? Setiap amal baik yang kita lakukan, walaupun tidak diketahui oleh seorang manusia pun, itu akan dijadikan sebagai bukti, akan dijadikan sebagai bukti yang nyata yang nantinya dipersaksikan oleh bumi. Artinya kita melakukan amal baik tidak sia-sia, walaupun tidak ada yang tahu antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bumi inilah yang akan menjadi saksi atas perbuatan kita jika itu baik. Dan ini akan lebih menjadikan kita menjadi hamba yang mukhlis, lebih ikhlas di dalam berbuat baik, di dalam beramal. Seluruh apa yang kita lakukan,
baik itu ucapan ataukah perbuatan, pasti memiliki saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya tercatat di lembaran-lembaran buku kita. Makanya sangat merugi tatkala kita melakukan amal baik namun niatnya riya. Rugi bagi kita ketika kita melakukan ibadah niatnya untuk dipuji. Rugi. Kenapa? Kita sudah berusaha meluangkan waktu berbuat kebaikan namun tidak mendapatkan satu pun pahala dari perbuatan itu. Apalagi pada zaman kita godaan dari dunia maya, ya, medsos itu sangat besar. Dikit-dikit foto share, dikit-dikit foto di share. Ini merupakan salah satu pintu dari sekian banyak pintu setan menggoda manusia untuk menyimpangkan dari niat yang sebenarnya. Sampai-sampai umroh bahkan haji pun difoto. Padahal Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kepada kita untuk menyembunyikan amal kita, supaya lebih ikhlas di dalam kita beramal, ya, dan juga tidak menimbulkan fitnah, kecuali amal-amal tertentu yang memang harus ditampakkan. Nah, ini yang harus kita evaluasi. HP Android yang kita miliki punya maslahat banyak, namun juga punya mafsadat banyak bagi kita. Oleh karena itu kita harus introspeksi diri. Jangan sampai apa yang kita miliki dari pemberian Allah ini membawa mafsadat yang lebih banyak atas kita. Kemudian sisi yang kedua, ayat di atas, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, memberikan sebuah at-tahdid wa takhwif wa tarhib, menakut-nakuti kita. Kenapa? Karena tidaklah amal jelek, tidaklah maksiat yang kita lakukan, sembunyi ataukah terang-terangan, itu akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saksinya adalah bumi, akan menceritakan apapun yang pernah kita lakukan dari maksiat. Di manapun kita berada, bukan hanya di Mojokerto, di Surabaya, bahkan sampai ke mancanegara pun akan menceritakan kepada Allah akan perbuatan-perbuatan kita yang bejat dahulu. Sehingga apakah kita bisa mengelak? Tidak. Nah, ini at-takhwif wa tarhib, memberikan rasa takut kepada kita untuk selalu menjaga jangan sampai kita melakukan amal yang jelek dan buruk. Ketika bumi sama-sama menjadi saksi bagi kita terhadap amal baik dan buruk, maka kita harus memilih hendaknya bumi ini menjadi saksi atas amal baik kita. Di dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamnya, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan, tahaffadhu minal ardi fa innaha ummakum atau fa innaha ummukum wa innahu laysa min ahadin amilin 'alaiha khairan aw syarran illa wa hiya mukhbirah. Selalu berbuat kebaikanlah kalian di atas muka bumi ini. Karena sesungguhnya bumi ini adalah ibu kalian. Dikatakan ibu
karena menyimpan seluruh rekaman apa yang kita lakukan. Dan tidaklah seorang yang melakukan perbuatan baik ataukah buruk kecuali bumi ini akan mengkabarkan dan menceritakan pada hari kiamat. Seperti pada hadis sebelumnya, fa'ala kadza wa kadza, fulan melakukan ini dan itu, yauma kadza wa kadza, pada hari ini dan pada hari itu. Semuanya akan dikabarkan, dirincikan tanpa tersisa sama sekali. Iya, kita lanjutkan pada ayat berikutnya, ayat yang kelima. Allah menjelaskan kepada kita mengapa bumi itu bisa menceritakan, bisa menjadi saksi atas seluruh perbuatan manusia. Bi anna rabbaka awhalaha, karena Rabbmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakanmu sebagaimana menciptakan bumi, yang memberikan kepadamu rizki, mengatur urusan seluruh apa yang menjadi kebutuhanmu, telah memerintahkannya. Kata awhalaha memiliki 3 atau 4 penafsiran. Dan macam-macam penafsiran ini merupakan ikhtilafut tanawwu', perbedaan yang tidak menodai dari sisi keumuman makna. Bahkan perbedaan penafsiran di sini akan menguatkan makna antara satu dengan yang lain. Al-Imam Bukhari mengatakan yang dimaksudkan dengan awhalaha adalah awhalaha wa awha ilaiha, yaitu memerintahkan bumi dan juga mengilhamkan kepada bumi untuk bisa mengkhabarkan apa yang terjadi selama ini. Yang kedua adalah awha ilaiha, dan ini adalah pendapatnya Abdullah bin Abbas, yaitu mengilhamkan kepada bumi. Kemudian Ibnu Abbas di lain tempat juga menjelaskan, dan ini masuk pada pendapat yang ketiga, yang dimaksudkan dengan awhalaha adalah Allah mengatakan kepada bumi ini, quli, katakan oleh wahai bumi apa yang selama ini dilakukan oleh seluruh manusia, sehingga bumi jadi apa? Saksi. Faqalat, maka berbicara bumi. Dan yang keempat adalah amaraha. Arti dari awhalaha adalah memerintahkannya. Dan inilah pendapatnya Mujahid rahimahullahu ta'ala. Dan ini semuanya 4 pendapat ini menunjukkan makna bahwa awhalaha adalah memerintahkan kepada bumi untuk berbicara, tentu berdasarkan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bumi barulah mengatakan, ya, faqalat, mengatakan, mengkhabarkan, menceritakan sesuai dengan apa yang pernah terjadi. Ai amaraha an tukhbira bima umila 'alaiha fala ta'si li amri, yaitu Allah memerintahkan kepada bumi untuk menceritakan, untuk mengkhabarkan dari seluruh perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan di atas permukaan ini, dari seluruh manusia dari mulai awal sampai akhirnya. Fala ta'si li amrih, dan bumi tidaklah bermaksiat kepada Allah. Artinya bumi ini akan tunduk dan patuh kepada Allah tatkala diperintahkan oleh Allah, diizinkan untuk menceritakan seluruh perkara perbuatan yang pernah terjadi di atas bumi. Kemudian dikatakan pada ayat berikutnya,
yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia pada keluar ya dari kubur-kuburnya dengan keadaan beraneka ragam dan macamnya. Liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan kepada mereka amal-amal mereka. Ay min mauqifil qiyamah hina yaqdillahu bainahum ya ashtata firaqan mutafawitin. Pada hari itu, pada hari kiamat, Allah jadikan manusia ini keluar dari kubur mereka tatkala dibangkitkan ya dengan kondisi beraneka ragam dan bermacam-macam. Hina yaqdillahu bainahum, yang mana pada hari itulah nanti Allah akan menghakimi di antara mereka. Ashtata menunjukkan kondisi keadaan manusia pada hari kiamat, bagaimana mereka menjadi kelompok-kelompok, menjadi golongan-golongan, beraneka ragam jenisnya. Bahkan di dalam kitab tafsir Al-Imam Ibnu Katsir dikatakan ashtata artinya adalah anwa'an wa asnafa, bermacam-macam dan bergolong-golong. Ma baina syaqiyyin wa sa'id, antara orang yang celaka dan orang yang bahagia. Ma'muran bihi ilal jannah wa ma'muran bihi ilan nar. Sebagian mereka diperintahkan menuju surga, sebagian yang lain diperintahkan menuju neraka. Terbagi ya. Ada mereka hamba Allah yang beriman, ada mereka hamba Allah yang kufur, dan juga ada juga hamba Allah yang munafik. Dan seluruh macam-macam ini akan ditampakkan oleh Allah balasan amal-amal mereka. Dan kita tahu setelah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia di padang mahsyar dan mereka dibiarkan dengan waktu yang amat sangat lama, sampai-sampai dimintakan sebuah syafaat kepada Nabi untuk ditegakkan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah manusia mulai apa? Terbagi menjadi bermacam-macam. Di antara mereka ada yang bahagia. Bahagia karena amal perbuatannya di dunia dahulu. Di antara mereka pun juga ada yang celaka dan sengsara karena perbuatannya dahulu. Dan di antara mereka ada yang tertipu dengan amalnya. Siapa? Orang munafik. Liyurau a'malahum ay liyuriyahumullah ma 'amilu minal hasanat was sayyi'at wa yurihim jazaa'ahu muwaffara. Yang dimaksudkan dengan liyurau a'malahum adalah agar Allah memperlihatkan kepada mereka hasil dari apa yang telah mereka perbuat dari kebaikan dan juga dari kejelekan. Dan Allah menampakkan kepada mereka balasan yang sesuai dengan amal mereka. Dan di sini letaknya manusia nanti akan terbelalak mata-mata mereka. Orang-orang yang beriman akan merasa senang dan gembira dari apa yang pernah ia imani ketika di dunia dahulu, karena ia mendapati janji Allah benar. Allah tampakkan balasan itu di akhirat. Sedangkan orang yang kufur, orang yang tidak beriman kepada Allah, dia akan selalu mencela diri mereka
Mengapa dahulu tidak beriman ketika mendapati hal sudah di depan matanya? Diganjar dengan keburukan atas perbuatan mereka. Dan di sini letaknya Allah menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia dengan keimanan. Kita semua yang ada di sini, di dalam kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan bentuk ujian kepada kita. Apakah kita yang memiliki hati dan akal yang Allah berikan kepada kita mau beriman kepada perkara yang gaib, yang tidak bisa dilihat dan diindra ketika di dunia, ataukah kita tidak beriman kepadanya? Merupakan ujian. Dan tatkala kita melangkah dengan langkah yang tepat, artinya kita mengambil keimanan dan meyakininya walaupun secara kasat mata kita belum mendapatkan sesuatu yang real dari balasan pahala itu di dunia, namun kita yakin janji Allah benar. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Maka ini nanti akan menjadi kebahagiaan dan keberuntungan di akhirat. Adapun orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufur, yang menolak, tidak mau beriman kepada Allah, bahkan hatinya dijadikan gelap, Allah tutup, tidak mendapatkan hidayah sama sekali, maka pada hari kiamat dia akan menjadi orang yang paling menyesal dalam sejarah hidupnya. Kemudian pada ayat lanjutnya Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa yang beramal kebaikan walaupun mithqala dzarrah, senilai, seberat, setimbang dzarrah biji sawi, ya, benda yang paling kecil, yarahu, kata Allah, niscaya dia akan melihatnya. Artinya melihat balasannya. Siapapun dari manusia yang melakukan kebaikan walaupun itu seberat biji sawi atau mungkin setara dengan molekul yang paling kecil atau partikel apapun itu, dia akan mendapatkan balasannya. Ayat ini ma'asyiral muslimin makhsus. Ayat ini adalah umum akan tapi khusus. Maksudnya apa? Umum berlaku seluruh kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Khusus apa? Hanya untuk orang yang beriman. Karena Allah akan membalas bagi orang yang beriman. Adapun orang-orang yang kufur tidak. Walaupun mereka melakukan kebaikan, bantuan sosial, bantuan kemanusiaan, bencana alam, kebaikan yang mereka lakukan, namun mereka tidak akan mendapatkan balasan dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Tidak ada iman dalam dirinya. Oleh karena itu dikatakan ayat ini dikhususkan dengan firman Allah, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapapun orangnya yang tidak mau mengambil Islam sebagai agama, justru menjadikan dirinya beragama lain, sekali-kali tidak akan pernah diterima oleh Allah Azza wa Jalla, apapun itu. Dan pada hari kiamat dia menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian Allah mengatakan, "Wa man ya'mal mithqala dzarrah syarran yarah." Dan barang siapa yang melakukan keburukan, kejelekan, walaupun seberat biji sawi, yarahu, pasti dia akan mendapatkan balasannya. Sebagaimana orang melakukan kebaikan akan mendapatkan balasan kebaikan,
maka orang yang melakukan kejelekan, keburukan, kemaksiatan pun juga akan mendapatkan balasan dari Allah Azza wa Jalla. Dikatakan di sini, wa hadza syamilun 'amun lil khairi wasyarri kullih, dan ini mencakup seluruh kebaikan dan keburukan semuanya yang dilakukan oleh setiap hamba ketika di dunia dahulu. Allah akan berikan balasan dari setiap kebaikan atau keburukan yang mereka lakukan. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu akan didapat sesuai dengan dan setara jenis perbuatan hamba itu. Li'annahu idza ra'a mithqala dzarrah allati hiya ahqarul asya' fama fawqa dzalika min babi aula wa ahra. Karena sesungguhnya apabila seorang manusia dia mendapatkan balasan dari kebaikan yang ia lakukan, yang notabene kebaikan ini sepele, yang timbangannya hanya sebatas seberat biji sawi saja, yang merupakan sesuatu yang remeh, itu saja ditampakkan oleh Allah. Lantas bagaimana dengan yang lebih besar dari seberat biji sawi? Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadisnya memerintahkan kita untuk bersegera beramal saleh, walaupun itu amal yang paling ringan, walaupun hanya sebatas senyuman, muka serumingah, nyenengne ning gone dulure, ya, hanya sebatas senyum, ini menjadi sedekah. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya telah bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun hanya syiqqi tamrah. Syiqqi tamrah adalah korma yang dibelah jadi dua, kita kasihnya bagiannya. Artinya sedekah yang sekecil apapun itu bisa menjaga kita dari api neraka. Kebaikan sekecil apapun itu akan diberikan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk balasannya, Allah lindungi kita dari api neraka. Walau bi kalimah thayyibah, walaupun juga dengan ucapan yang baik. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah walau bi kalimah thayyibah. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun kalian memberikan sebelah kurma atau hanya sebatas ucapan yang baik. Ya. Hadis ini memiliki banyak faedah. Di antaranya adalah kebaikan sekecil apapun itu akan dibalas oleh Allah. Dan kebaikan sekecil apapun yang kedua akan bisa menjaga seorang dari neraka. Yang ketiga, lisan. Ya, ini merupakan faktor kebanyakan orang mendapatkan azab neraka. Di antara jalan keselamatan adalah menjaga lisan dan tidak mengucapkan kecuali yang baik. Yang keempat, sedekah pun bisa menjaga seorang dari api neraka walaupun sedekahnya sedikit. Nabi mengatakan apa? Bisyiqqi tamrah, dengan sebelah kurma, tidak banyak, ya. Walaupun 100 perak, 500 perak, mungkin 1000, itu semuanya memberikan manfaat yang luar biasa kelak di akhirat nanti. Kemudian dikatakan kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman,
yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Pada hari yang mana setiap jiwa akan mendapatkan balasan dari setiap apa yang ia lakukan dari kebaikan. Allah hadirkan balasan itu. Dari perbuatan baik dia, Allah hadirkan balasannya. Wa ma 'amilat min su', demikian pula perbuatan jelek dan buruk, setiap jiwa pun akan mendapatkan hadirnya balasan itu. Sampai-sampai Allah katakan, tawaddu law anna bainahu wa bainahu amadan ba'ida. Orang-orang yang melakukan kejelekan dan keburukan nanti pada hari kiamat mengandai-andai kalau seandainya terdapat masa yang jauh antara dirinya dengan ditegakkannya balasan itu. Karena saking takutnya mendapat apa? Balasan neraka. Dan kita tahu neraka merupakan balasan yang tidak bisa manusia betah di dalamnya. Jika seandainya seringan-ringan azab neraka, yaitu orang dikenakan terompah, sepatu di alas kakinya yang terbuat dari api, otaknya mendidih, bagaimana dengan siksa neraka yang lebih di atasnya? Bagaimana dengan siksa neraka yang berada di kerak neraka? Wal'iyadzu billah wa na'udzu billahi minan nar wa nas'alullah as-salamata wal afiyah. Dalam ayat yang lain Allah katakan, wa wajadu ma 'amilu hadira, dan mereka mendapati apapun yang pernah mereka perbuat di dunia itu hadir balasannya. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, hadhihi al-ayah fiha ghayatut targhib fi fi'lil khairi walau qalilan wat tarhib min fi'lil syarri walau haqiran. Ayat yang mulia ini yang dimaksudkan adalah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini merupakan puncak at-targhib bagi orang-orang yang beriman di dalam melakukan kebaikan, walaupun sekecil apapun itu kebaikan. Memberikan kabar gembira kepada mereka bahwasanya Allah akan membalas itu semuanya. Dan balasan Allah dengan melipat gandakan satu kebaikan menjadi 10 kebaikan. Dan ayat ini pula juga menjadi puncaknya at-takhwif, menakut-nakuti hamba-hamba Allah yang beriman dari perbuatan jelek dan buruk mereka, agar jangan sampai mereka melakukan walaupun seremeh apapun itu, walaupun ucapan yang kotor, ucapan yang jelek, maka ini akan mendapati balasannya pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, puncak dari ayat yang kita baca secara khusus dan keumuman surat Al-Zalzalah adalah agar kita mempersiapkan diri sejak sekarang dengan amal-amal soleh. Mempersiapkan diri dengan amal-amal soleh. Sekecil apapun amal saleh kita lakukan, Allah akan memberikan balasannya. Dan tidak ada amal yang bermanfaat bagi kita kelak di akhirat kecuali amal saleh yang nantinya kita akan dijadikan gerombolan orang-orang yang sa'id, yang bahagia, yang pada hari itu manusia terbagi menjadi banyak golongan, banyak macamnya. Ada yang celaka, ada yang bahagia, ada yang munafik, ada yang kafir, ada yang musyrik. Dengan amal saleh inilah kita akan dikelompokkan kepada ashabul yamin, orang-orang yang diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di antara faedah atau hidayat surat Al-Zalzalah yang pertama, kebenaran datangnya hari kiamat, dan ini merupakan rukun iman yang kelima, al-imanu bil yaumil akhir. Yang kedua, penjelasan sifat hari kiamat, yang mana Allah Subhanahu wa taala menggoncangkan bumi dengan sekeras-keras goncangan, sampai-sampai di dalam ayat yang lain Allah katakan wa tada'u kulla hamlin hamlaha, sampai-sampai ketika bumi Allah goncang ini, mereka wanita-wanita yang sedang hamil pada berguguran. Orang-orang yang normal ya merasakan seperti mabuk. Kemudian yang ketiga, bumi akan menjadi saksi atas seluruh perbuatan kita pada hari kiamat. Yang keempat, terbaginya manusia menjadi dua golongan besar. Pertama, manusia yang bahagia dengan amal solehnya. Yang kedua, manusia yang celaka dengan amal buruk dan jeleknya. Yang keempat, kebenaran adanya hari hisab setelah manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, kemahaadilan Allah di dalam memberikan balasan setiap amal perbuatan, dan kemahakuasaan Allah di dalam menghadirkan balasan tersebut. Yang ketujuh, adanya mizanul a'mal, timbangan amal perbuatan. Dari mana ini diketahui? Dari firman Allah, mithqala dzarrah, seberat biji sawi. Tatkala Allah mengatakan mithqala dzarrah, ya, yang menunjukkan sekecil apapun itu amal, atau baik ataukah buruk, itu mendapatkan balasannya, dan itu tidak akan mungkin terjadi kecuali Allah menegakkan timbangan seluruh amal manusia. Fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Berikutnya yang keberapa? Pak Ngan, yang ketujuh, yang kedelapan, bersegera di dalam beramal soleh dan menjauhi amal buruk. Yang kesembilan, kebaikan atau keburukan sekecil apapun akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Yang ke-10, kebenaran adanya surga sebagai balasan bagi amal baik dan neraka sebagai balasan dari amal buruk dan jelek. Iya, saya kira cukup ya. Cukup Pak Angan ya? Sudah banyak itu 10 Pak. Sebelum kita akhiri, barangkali ada satu pertanyaan, kami persilahkan. Monggo para jamaah Bapak Ibu, jika ada yang bertanya. Ada? Ada, Mas? Taib, kalau tidak ada, kita cukup sampai di sini. Semoga yang kita pelajari dalam tafsir surat Al-Zalzalah ini menjadi motivasi bagi kita untuk berbenah diri. Jika sebelumnya kita banyak melakukan taksir dalam amal saleh, kita bertaubat kepada Allah, memperbanyak istighfar dan bersegera beramal saleh. Jika dulu kita sering melakukan dosa dan maksiat, kita pun juga harus banyak bertaubat dan beristighfar, dan kita mencukupkan diri dengan amal-amal yang saleh, menjauhi dari amal-amal yang jelek. Karena itu semuanya akan menjadi penyebab celaka ataukah bahagianya kita kelak di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk beramal saleh sekecil apapun itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang nantinya dipersaksikan oleh bumi ini dari kebaikan-kebaikan kita. Dan semoga Allah menutupi kejelekan dan keburukan kita. Dan yang terakhir, semoga kita semuanya dimudahkan di dalam menempuh jalannya menuju surga, dan semoga kita dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.